Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa dalam program kajian Islam spesial bulan suci Ramadan DNM TV bersama saya Baik Sukma Widiawati. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Pada bulan suci inilah rasa empati antar umat beragama terus diuji dan diasah. Karena dari situlah akan tumbuh kesadaran bahwa kehidupan beragama tidak melulu harus sama, tetapi indahnya perbedaan akan membuat warna khususnya di dalam umat beragama. Nah, terkait perbedaan-perbedaan itu, khususnya dalam konteks agama, salah satu bentuk menyikapinya adalah dengan toleransi. Seperti apa makna toleransi pada bulan suci Ramadan, dan apakah toleransi itu penting pada saat bulan suci Ramadan, serta bagaimana kita menyikapi toleransi itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, telah bersama saya Ustaz Bahrudin, Kepala Rumah Moderasi Beragama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, puasanya selama ini, Ustaz, lancar atau ada hambatan, Ustaz? Sekira alhamdulillah sampai sekarang lancar saja. Ya, Ustaz, kita langsung saja ke pembahasan kita pada hari ini, yakni bagaimana makna toleransi pada bulan suci Ramadan itu sendiri, Ustaz. Oke, ya. Saya kira kita mulai dari memahami toleransi di dalam Al-Quran, ya. Tentu di dalam konteks ayat Al-Quran banyak dijelaskan tentang bagaimana adanya perbedaan, ya, di antara manusia. Perbedaan yang dimaksud itu adalah perbedaan keyakinan, sehingga Al-Quran itu tetap membuka ruang untuk terjadinya toleransi antar umat beragama. Ya, salah satu ayat Al-Quran yang disebutkan Allah di dalam surah Yunus ayat 40, ya, itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minhum may yu'minu bihi wa minhum may la yu'minu bihi, ya. Artinya di antara mereka ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara mereka juga ada yang tidak beriman, ya. Kemudian lanjutan ayatnya, wa rabbika a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu lah yang lebih tahu mana yang betul-betul yang berbuat kerusakan, ya. Sehingga dari ayat ini bisa dipahami bahwa Allah sudah menggariskan ada toleransi, ada perbedaan di dalam keyakinan antar umat, antar manusia ini. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah. Saya kira dalam hadis-hadis Rasulullah kan tentu dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana beliau banyak berinteraksi dengan non muslim, ya, atau ahlul kitab, ya. Artinya walaupun kita berbeda keyakinan, Ustaz, tapi tidak menghalangi kita untuk bisa berinteraksi dengan yang tidak menghalangi. Karena memang kan pada kondisi zaman Rasulullah kan juga begitu. Ada kelompok Yahudi, Nasrani, tapi mereka tidak menutup interaksi dengan Rasulullah. Rasulullah juga begitu sebaliknya. Membuka diri, Ustaz. Membuka, ya. Kemudian, Ustaz, seberapa penting toleransi ini jika dilihat ke Rasulullah SAW itu kan berinteraksi juga dengan mungkin yang non Muslim seperti itu, Ustaz, ya, bahasanya. Kemudian seberapa penting toleransi ini, Ustaz, khususnya pada bulan suci Ramadan, Ustaz? Ya, kalau dilihat dari urgensi atau nilai pentingnya di dalam menerapkan toleransi dalam bulan Ramadan ini, saya kira sangat sangat bernilai penting, ya. Terutama kita ini bagi umat Islam, ya, terutama dalam kelompok Islam, ya, tentu mampu menghargai. Artinya penghargaan itu ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa. Sehingga kalau kita lihat tentu kelompok-kelompok non muslim ini akan juga
tidak akan secara terang-terangan bagaimana mereka ketika bulan Ramadan itu tidak terang-terangan untuk makan dan minum di tempat-tempat umum ya. Dan itu juga harus ditularkan kepada kelompok-kelompok, misalnya kan yang banyak sekarang ini kan internal Islam lalu kemudian mereka tidak berpuasa. Nah, itu yang sebetulnya harus kita, artinya kita harus waspadai, jangan sampai kelompok Islam sendiri yang tidak berpuasa, tidak toleransi terhadap yang tidak Islam toleransi itu sendiri, terhadap kelompok orang yang berpuasa. Ya. Kemudian Ustaz, pada saat bulan suci Ramadan ini tempat makan dan minum itu ada yang dihimbau atau dianjurkan untuk tidak buka sampai jam yang ditentukan. Ya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal itu? Ya, saya kira memang di dalam, kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah ya tentu memang sudah dibuat aturan itu supaya kita menghargai kegiatan Ramadan ini dengan tidak membuka secara apa namanya vulgar, terang-terangan ya. Tetapi di sisi lain tentu kita juga tidak ingin betul-betul semuanya apa namanya semuanya itu tempat yang dianggap yang menurut bisa bisa memprovokasi orang tidak berpuasa ya. Itu juga harus ditutup ya. Nah, mereka yang tidak berpuasa ya tentulah harus toleransi terhadap orang yang berpuasa. Apakah mereka mencari tempat-tempat yang tidak terbuka secara luas ataukah mereka hanya di rumah saja dan sebagainya. Ya, saya kira begitu. Iya. Artinya rumah-rumah makan itu memang dianjurkan ya, untuk ditutup pada saat bulan suci Ramadan. Ya, secara konstitusi kan memang itu harus ditutup. Kalau di pendekatan agama juga memang prinsipnya mereka yang harus toleransi terhadap kita. Ya. Karena kita yang banyak berpuasa ya tentu warung-warung itu harus bisa memahami. Ya. Tapi bukankah dengan terbukanya warung itu Ustaz, itu menjadi ujian bagi kita sendiri umat Islam? Ketika warung itu dibuka, apakah kita akan melewati ujian itu atau tidak seperti itu? Apakah kalau ini dilihat berkaitan dari, dengan toleransi itu seperti apa Ustaz? Ya kalau dilihat dari, artinya kan tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya. Kalau ada yang terbuka tentu mereka yang setengah-setengah niatnya untuk berpuasa lalu mereka melihat ada kondisi yang memungkinkan mereka untuk makan dan minum di luar ya tentu itu akan justru akan merusak umat Islam itu sendiri. Nah, tetapi mereka tidak mampu berpuasa ya tentu ada tempat-tempat tertentu, tidak perlu yang secara apa namanya warung-warung yang umum gitu ya. Dan kita juga sebagai umat Islam ya tidak perlu harus mensweeping yang tidak berpuasa. Nah, tidak perlu. Tapi ada beberapa ormas-ormas di Islam Ustaz mensweeping rumah-rumah makan yang buka pada saat bulan Ramadan itu Ustaz. Apakah Islam membenarkan itu atau seperti apa? Kalau pada prinsipnya kan kita mengurangi kekerasan ya. Di dalam moderasi itu kan mengurangi kekerasan. Sehingga anjuran itu bisa kita lakukan saja, menganjurkan dengan tetap tetap mengawasi secara tetapi untuk mensweeping kemudian setiap hari dan sebagainya ya saya kira itu kita menghindari terjadinya kekerasan ya. Boleh jadi mereka punya alasan-alasan tersendiri. Nah, tetapi selama kita sudah menganjurkan dengan baik ya tentu itulah sikap moderat kita di dalam membangun toleransi ini kepada masyarakat. Artinya sikap-sikap sweeping yang seperti itu tidak dibenarkan Ustaz atau seperti apa? Ya, kalau mensweeping lalu kemudian menimbulkan kerusakan ya saya kira tidak dibenarkan di dalam Islam. Tapi terkait larangan-larangan tadi untuk bukanya atau tidaknya itu kalau misalkan pemilik warung atau tetap ngotot untuk buka, apakah itu kita toleransi kan seperti apa itu Ustaz? Ya kalau selama ini kan di dalam
kalau kita mengacu kepada Rasulullah, Rasulullah kan artinya tidak bermusyawarah kalau dalam persoalan agama, ya. Artinya kalau masalah warung, ya, tentu ini bisa dibawa kepada apakah mereka ingin mencampur adukan antara agama atau hanya persoalan ekonomi, ya. Kalau dia masuk dalam persoalan ekonomi, ya tentu boleh saja kita memberikan ruang bagi mereka, ya. Nah, tetapi kalau tujuannya supaya ingin mencampur adukan antara agama ini, bagaimana mereka supaya bisa merusak nilai ibadah puasa, ya saya kira itu tidak dibenarkan. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim ini, Ustaz, terkait hal-hal yang terjadi di luar hal-hal seperti itu di luar sana, Ustaz? Ya, sebagai sikap kita ini kan artinya kewenangan kita berada pada sebagai pribadi Muslim, yang tentu kita hanya punya kewenangan untuk menegur saja, ya, menegur kalau. Nah, tetapi yang punya kewenangan secara lebih besar ya tentu pemerintah. Nah, kalaupun pemerintah sudah menganjurkan, sudah ada aturan untuk menutup, ya saya kira itu sudah wajar supaya mereka bersikap menghargai umat Islam yang sedang melakukan ibadah puasa. Ya. Tapi memang anjuran-anjuran seperti itu ada dari pemerintah, Ustaz, ya? Ada, yang selama aturan, ini ada. Tutup warung. Iya. Oh iya. Selama ini ada anjuran pemerintah supaya sering itu disampaikan di masjid-masjid ataupun di melalui Kominfo, ya. Kominfo itu menyampaikan ke masyarakat luas melalui radio ataupun melalui mobil penerangan supaya mereka menutup warung selama bulan suci Ramadan. Tapi itu toh masih ada beberapa saja, ya. Hanya itu tadi maksudnya, kalau memang faktor ekonomi lalu kemudian mereka membuka, ya saya kira kita perlu menghargai. Selama itu memang tujuannya bukan untuk betul-betul merusak ibadah Ramadan ini. Ya, dengan itu biasanya pakai gorden, Ustaz, ditutupi dengan gorden. Itu adalah toleransi atau itu hanya untuk menutupi kalau dia buka warung sebenarnya itu, Ustaz, yang pakai gorden? Yang pakai gorden itu kan seperti warung warung-warung yang kelihatannya tutup tetapi buka. Ya. Artinya kalau menyikapi hal-hal itu, ya selama sudah dianjurkan lalu kemudian sudah beberapa kali kita sampaikan, ya lalu berarti ada faktor ekonomi yang mereka kejar. Disitulah kan sebagai umat, ya tentu kita patut menghargai juga. Artinya sudah ada usaha untuk selama sudah ada usaha. Toleransi. Karena pada intinya toleransi itu bukan kebebasan yang liar, nah, tetapi kebebasan yang termanage. Kebebasan yang termanage. Ya. Artinya masyarakat itu jangan terlalu liar karena seenaknya saja, karena adanya toleransi lalu kemudian seenaknya membuka diri, itu bukan begitu. Tetap ada batasan-batasan yang mereka harus hargai. Ya. Batasan yang seperti apa, Ustaz, kira-kira? Batasan yang harus dihargai itu, ya pada prinsipnya kan tadi misalnya kan tujuan mereka ini membuka warung meskipun sudah ditutup, tujuannya karena ada beberapa yang memang membutuhkan. Apakah itu yang sedang sakit atau dalam perjalanan atau ibu-ibu yang lagi berhalangan, ya tentu faktor-faktor itu tidak bisa juga dihalangi. Kemudian, Ustaz, pesan tak untuk mereka-mereka yang selama ini tidak melakukan, artinya jika disuruh oleh pemerintah untuk tidak buka tapi mereka buka, itu seperti apa, Ustaz?
Kalau sudah seperti itu ya berarti mereka yang artinya betul-betul sudah keras kepala. Itu bisa di sweeping dengan keras Ustaz atau tidak kalau yang sudah seperti itu? Kalau main sweeping biasanya kan sweeping menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kekerasan, kerusakan dan sebagainya. Tapi kalau itu diberi sanksi paling tidak, ada sanksi misalnya sanksi mencabut izin, saya kira itu akan lebih efektif ketimbang harus dengan sweeping yang bisa menimbulkan kerusakan, lalu kemudian Islam akan dinilai bahwa ternyata mereka ini kelompok-kelompok yang suka merusak. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya hari ini. Kesimpulannya teman-teman bahwa ketika toleransi itu sudah ditegakkan, maka toleransi itu tidak harus bebas. Artinya toleransi itu tidak bebas Ustaz ya, tapi mengikuti beberapa prinsip dan aturan. Itu makna toleransi yang sebenarnya. Dan sikap menghargai itu sangat penting untuk kita, khususnya pada bulan suci Ramadan ini, agar kita sesama umat muslim ataupun non muslim tetap berjalan di atas agama masing-masing. Saya Baik Sukma Widiawati pamit undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.